Salam dan selamat pagi, saudara. Apa kabar? Ya, selamat beribadah pada pagi ini, Minggu Lent Ahad yang kelima. Bersama kita dalam dari pelayanan bahasa Malaysia, St. Mary Cathedral Kuala Lumpur. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab saudara-saudara yang dalam Jemaat Kebaktian Bahasa Malaysia yang sentiasa setia bersama kita dalam setiap hari Minggu beribadah bersama-sama. Dan juga kepada saudara-saudara yang mungkin bukan kami punya jemaat, kita tak pernah berjumpa, tapi secara maya kita berjumpa, beribadah bersama-sama. Kami mengucap terima kasih dan bersyukur juga sebab anda setia bersama kami dalam pelayanan bahasa Malaysia pada pagi ini. Jadi musim Lent Ahad yang kelima, kita seperti biasa masih lagi beribadah secara maya. Dan untuk itu saudara, ayat petikan yang kita petik pada pagi ini dipetik daripada Roma bab 5 ayat 8 sebagai ayat pengenalan kita, yang berbunyi begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sangat bersyukur sebab kasih Tuhan yang sentiasa mengingatkan kita untuk menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Jadi untuk itu, mari kita semua mempersiapkan diri kita, hati dan fikiran kita, supaya kita dapat beribadah kepada-Nya pada pagi ini dengan hati yang ikhlas, dengan fikiran yang terbuka, menerima teguran daripada firman-Nya, belajar daripada firman-Nya, dan beribadah bersungguh-sungguh kepada Dia yang mengasihi kita pada pagi ini. Oleh itu, saya akan pimpin kita dalam doa sebelum kita memulakan kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di syurga, Tuhan adalah Bapa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sebab kasih anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami daripada hukuman oleh sebab kami ini manusia yang berdosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini kami ingin beribadah kepadamu, menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan yang memang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Kami ingin membuka hati kami mempersiapkan fikiran kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan ibadah kami dengan baik kepada-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami juga siap sedia untuk ditegur dan diajar oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap sudut pelayanan kami pada pagi ini, supaya kami semua diberkati dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua sama berdiri, kita menyembah Tuhan dalam puji-pujian. Ini waktunya untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pemulihan dari Tuhan Yesus, memulihkan hati kita. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, untuk hatiku selalu.
biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kau memulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hati-Mu kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
sucikanku. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kita ingin menaikkan nama Tuhan yang hebat. Kita ingin memuji nama Tuhan yang dahsyat. Because great is our God. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeah. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kita bersorak lagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
hatimu, taruhkan namaku di matamu, terukir wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Pembacaan Perjanjian Lama pada pagi ini diambil dari Alkitab Yesaya bab 53 ayat 7 hingga ayat 12. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan
tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti kerana ia telah menyerah nyawanya ke dalam maut, dan kerana ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Inilah firman Tuhan. Pembacaan kedua kita diambil pada Mazmur ayat 12 hingga 21, Mazmur pasal 22 ayat 12 hingga 21. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banting-banting dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus Tuhan kita Yesus Kristus diambil pada Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-16b hingga yang ke-27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu mau menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya,
lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita dipertemukan dalam siri khotbah kita dalam Injil Yohanes. Tajuk khotbah kita pada pagi hari ini adalah Yesus disalibkan. Yesus disalibkan diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sehingga ke-27. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang empunya firman yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi dapat bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Sertai kami Tuhan pada awal sehingga akhirnya, supaya kami dapat memahami dan mengerti dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar dari Injil Yohanes ini daripada mulai pasal 18, iaitu kita melihat ataupun membaca orang Yahudi telah menangkap Yesus di Taman Getsemani. Dia, itu Yesus, dibawa menghadap ke Hanas, lepas itu menghadap imam besar, iaitu Kayafas. Lepas itu Yesus dibawa juga menghadap kepada Pontius Pilatus, dan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus disalibkan, sebagaimana yang kita belajar pada minggu yang lalu. Nah, dalam Injil Yohanes bahagian ini juga, Rasul Yohanes juga menulis bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, sesuai dengan apa yang telah Yesus membuatkan tentang Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 36 sampai 38. Semua yang terjadi dalam pasal yang ke-18 dan ke-19 ini nampaknya macam satu komplot manusia yang beragama, yaitu para imam, Farisi dan juga Saduki, untuk membunuh seorang yang tidak didapati bersalah. Tetapi sebenarnya semua ini terjadi kerana rencana Allah untuk menggenapi kitab-kitab, terutamanya kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-52 dan juga 53. Ini juga menggenapi kata-kata Yesus sendiri tentang kematiannya. Sebelum mereka masuk ke Jerusalem, Yesus memberitahu murid-muridnya dalam Injil Matthew pasal yang ke-20 ayat yang 17 sampai ke-19. Yesus memberitahu muridnya tentang kematiannya. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kitab Injil Yohanes ini dalam pasal yang ke-19 ini daripada ayat 16 sampai ke-27. Saya akan bahagikan teks ini kepada 5 bahagian yang kecil supaya kita boleh memahaminya bersama-sama. Bahagian yang pertama iaitu dalam ayat yang ke-16.
Yesus menerima hukuman. Ayat yang ke-16 berbunyi demikian, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Menurut catatan sejarah, orang yang dikenakan hukuman mati salib biasanya akan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Paling tidak pun berteriak membela diri untuk kali yang terakhir. Ini kerana mereka pernah menyaksikan dengan mata mereka sendiri dan melihat betapa perit dan betapa seksanya dan betapa hinanya mati di kayu salib. Tetapi dalam Injil Yohanes ini kita melihat Yesus hanya menurut apa yang dikehendaki oleh Pilatus dan juga orang Yahudi untuk menyalibkan dia. Yesus seperti domba yang patuh dan membiarkan dirinya pergi ke tempat penyembelihan. Ini semua untuk menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Keadaan yang sama berlaku apabila Allah mencubai Imam Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sehingga ke-19. Ishak itu anak Abraham satu-satunya berjalan memikul kayu, bertanya kepada bapanya, di manakah korban bakaran? Ishak terus berjalan dengan bapanya naik ke satu bukit dan akhirnya bapanya mengikat dia, meletakkan dia di atas kayu untuk tempat penyembelihan. Ishak hanya berbaring dan mengikut kata-kata bapanya. Nah, kita tahu cerita ini akhirnya Allah menyediakan domba korban untuk menggantikan Ishak. Dan akhirnya Ishak selamat daripada dibunuh ataupun mati jadi korban bakaran. Keadaan ini sangat berbeza dengan Allah Bapa kita di surga. Abraham pada awalnya membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan, tetapi tidak dikorbankan disebabkan Allah Bapa menyediakan korban domba baginya. Tetapi di sini kita melihat Allah Bapa sedang melihat anaknya dari surga. Dia melihat anaknya Yesus Kristus menjadi korban penebus dosa bagi semua manusia dengan mati di kayu salib. Tidak ada pengganti bagi Yesus Kristus. Tetapi hanya dengan kematian Yesus Kristus barulah manusia boleh ditebus dari hukuman dosa, yaitu maut. Hukuman itu haruslah disalibkan sesuai dengan isi kitab-kitab. Bahagian yang kedua adalah dalam ayat yang ke-17 dan 18. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgata. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang yang lain di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Hukuman penyalipan ini sudah ada semenjak daripada Empayar Prusia lagi. Hukuman ini diperbaiki supaya lebih menderita oleh Empayar Roma. Nah, pada zaman Empayar Roma, hukuman mati salib adalah hukuman yang paling menderita dan paling memalukan. Kedua-dua telapak tangan ataupun lengan akan dipaku. Kaki akan dipaku dan dia akan ditelanjangkan. Nah, pesala ini akan digantung tinggi supaya orang melihat bahawa inilah orang yang bersalah dan sedang disalibkan.
Kematian di kayu salib ini menyebabkan kematian otot yang kejang. Ya, akhirnya otot yang kejang ini putus dan akhirnya mati, lemas. Disebabkan orang yang disalib itu tidak lagi mampu untuk bernapas ataupun paru-paru mereka akhirnya dipenuhi dengan karbon dioksida. Ya, dengan bukan sekadar itu saja, orang itu akan menahan kesengsaraan dalam masa 2-3 hari. Akhirnya orang itu akan mati. Mungkin dia mati dalam kelemasan, ataupun dia mati susah bernapas, ataupun dia mati disebabkan kepenuhan karbon dioksida di dalam paru-paru dia. Jadi kadang-kadang orang askar-askar Roma akan mematahkan kaki mereka supaya orang-orang yang bersalah ini akan lebih cepat sedikit mati. Mungkin tidak sampai 2-3 hari, mungkin 1 hari ataupun 1 hari setengah. Apabila kaki dia patah, jadi orang itu tidak lagi mampu untuk bernafas. Nah, bagi kerajaan Roma, hukuman kematian di kayu salib adalah hukuman yang paling jahat. Hukuman ini adalah bagi mereka yang melawan kerajaan Roma. Hukuman ini dibuat secara terbuka supaya mengingatkan orang ramai yang di bawah jajahan Roma supaya tidak lagi ataupun tidak berfikir untuk melawan kerajaan Roma. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu yang berlaku dengan tidak sengaja ataupun tidak direncanakan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib sudah direncanakan beribu tahun sebelum Yesus ada. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 dan ke-16 menulis demikian. Kekuatanku kering seperti bening, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini menunjukkan orang itu begitu kehausan. Nah, apabila kita penjahat disalibkan, mereka haus, tidak ada air digantung 2-3 hari. Dan dalam debu maut kau letakkan aku, sebab anjing-anjing mengerumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, inilah salah satu nubuatan dalam Mazmur mengatakan mereka menusuk kakiku dan tanganku. Dan ini sedang dipenuhi dalam pembacaan kita pada hari ini. Bukan sekadar itu sahaja, Yesus juga menubuatkan tentang kematiannya sendiri. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sehingga ke-19. Sebelum Yesus dengan murid-muridnya masuk ke Yerusalem, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang kematiannya di kayu salib. Yesus bukan sahaja dijatuhkan hukuman, tetapi dia harus memikul salibnya. Daripada istana Pilatus ke luar kota, ke tempat yang bernama Tengkorak, ataupun dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Nah, salib ini dianggalkan beratnya sekitar 150 kg dan panjang sekitar 5-6 kaki. Ya, ia dibawa oleh Yesus daripada istana Pilatus ke Golgota. Nah, jaraknya dianggalkan sekitar 2-2,5 km. Kita tahu separuh perjalanan, kita tahu ada satu orang bernama Simon daripada Kerry dalam Lukas 23-26 telah mengangkat salib Yesus di separuh perjalanan ke Golgota. Minggu lalu dalam Yohanes 19:1-6 dan juga Matius pasal 27-28-31, Injil memberitahu kita askar-askar Roma dan orang ramai menganyam mahkota duri dan letakkan di atas kepala Yesus. Mereka meludah dia. Mereka mengolok-ngolokkan dia. Ada juga yang mencabar Yesus.
Ya, dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 40. Ya, kau boleh selamatkan diri kau boleh selamatkan orang lain, sekarang kau selamatkan diri kau sendiri. Inilah cabaran ataupun orang yang mencabar Yesus pada masa Yesus disalibkan. Dan juga Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Mengapa Yesus disalibkan? Mengapa Yesus disalibkan? Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Yesus disalibkan supaya kita mendapat ganjaran keselamatan dan kita menjadi sembuh. Sebab Yesus telah menyanggung penyakit dosa kita, kesengsaraan kita yang harus kita terima, tetapi semuanya ditanggung oleh Yesus. Kedua, Yesus harus mati di kayu salib supaya kita yang dulunya setru Allah sudah didamaikan. Dulunya kita musuh, tetapi kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15 dan ke-16. Yesus harus mati di kayu salib supaya Allah mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang kita. Kolose pasal yang kedua ayat yang 13 dan ke-14. Bermaksud kita sudah bebas daripada hukuman dosa. Kita tidak perlu lagi membayar hutang-hutang dosa yang harus kita bayar. Tetapi semuanya telah dibayar oleh Yesus pada masa Yesus disalibkan. Namun begitu saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bagi dunia, penyaliban Kristus di kayu salib adalah merupakan satu kebodohan. Tetapi bagi kita, ia merupakan satu pemberitaan, yaitu kekuatan bagi Allah. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita semua mempunyai salib masing-masing yang harus kita pikul. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus sudah memikul salibnya sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota. Yesus dilahirkan ke dunia dengan misi yang jelas, yaitu penebusan manusia dengan mati di kayu salib. Kita juga mempunyai salib. Kita juga mempunyai tujuan ilahi yang telah ditentukan bagi kita. Sebagaimana Yesus memikul salibnya, begitu juga dengan kita. Kita harus memikul salib kita mengikuti Yesus. Salib merupakan satu penderitaan, penghinaan. Kita juga harus memikul salib kita. Penderitaan ini kita hadapi mungkin dalam bentuk yang fisikal. Mungkin sama dengan keadaan yang dihadapi oleh Yesus pada masa dia berjalan daripada istana Pilatus sehingga ke Bukit Golgota. Bahkan mungkin keadaan yang sama apabila Yesus disalibkan. Dia penuh dengan menderita. Kita juga mungkin menderita apabila kita mengikuti Yesus. Penderitaan kita juga boleh berbentuk emosi. Kita diejek, kita dihina, kita dilakukan dengan tidak adil, perbicaraan yang berat sebelah, dan sebagainya. Ini kerana kita mempercayai Yesus Kristus. Apabila kita mengikuti Yesus di dunia ini, Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan. Yesus juga tidak pernah menjanjikan hidup yang senang. Yesus juga tidak pernah menjanjikan kita selalu ataupun sentiasa sehat,
Tetapi Yesus pernah berjanji bahawa dia akan menyertai kita sehingga akhir zaman. Sebagaimana Yesus memikul salibnya, begitu juga kita sebagai murid-murid Yesus, harus juga kita memikul salib kita, yaitu penderitaan yang kita akan hadapi di dunia ini, dan mengikuti Yesus. Bahagian yang ketiga adalah dalam ayat yang ke-19 hingga ke-22, yaitu tulisan. Dan Pilatus menyuruh orang memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahawa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa telah ku tulis, tetap tertulis." Tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi oleh Pilatus diletakkan atas kepala Yesus masa dia disalibkan. Pada zaman Empire Roma, tulisan di atas kepala merupakan tulisan yang mempamerkan kesalahan bagi orang yang disalibkan. Ini supaya setiap orang yang lalu lalang akan melihat hukuman ataupun kesalahan kenapa orang ini disalibkan. Pilatus menulis kesalahan ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang Yahudi. Bahasa Latin adalah bahasa orang Roma. Dan bahasa Yunani adalah bahasa pedagang-pedagang yang datang keluar masuk berniaga ke Jerusalem. Dalam arti kata lain, Pilatus ingin memberitahu kepada seluruh dunia, kepada semua orang yang lalu lalang, termasuklah orang Yahudi, orang Rom, dan juga orang Yunani, bahawa yang sedang disalibkan itu adalah Yesus orang Nazaret, dan dia adalah Raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret. Nazaret merupakan kota yang terpencil dan kecil dan tidak berguna bagi orang Yahudi. Tetapi tulisan Yesus Raja orang Yahudi menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan para imam kepala dalam ayat yang ke-21. Ini kerana para imam kepala tidak mengenal Yesus yang sudah dinubuatkan dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kedua. Berbunyi demikian, "Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Allah dan sebagai tunas dari tanah kering." Yesus sebagai tunas dan taruh yang tumbuh di hadapan Allah. Taruh atau tunas ini adalah keturunan dari keturunan Raja Daud. Allah telah berfirman kepada Raja Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13 dan ke-14 bahawa akan datang satu raja daripada keturunan Raja Daud. Ia akan meneruskan mengokohkan kota kerajaannya untuk selama-lamanya, dan Tuhan Allah Bapa akan memanggil dia sebagai anak, dan dia akan memanggil Allah Bapa sebagai bapanya. Raja Daud mempunyai ramai anak, termasuklah Raja Salomo dan keturunannya. Tetapi kita tahu kerajaan yang lain ataupun raja-raja yang lain semuanya tidak kekal. Mereka hidup dan juga akhirnya mati. Tetapi Yesus keturunan Raja Daud,
memenuhi nubuatan ini. Memenuhi nubuatan 2 Samuel pasal yang ke-7 ini. Karena Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah permulaan segala sesuatu dan segala sesuatu berakhir dengan Yesus. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dan Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Yesus Kristus bukan sekadar Raja orang Yahudi, tetapi dialah Raja kerajaan surga. Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita layak untuk menjadi warga kerajaan Allah, di mana Yesus akan menjadi Raja untuk selama-lamanya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-5. Bahagian yang keempat adalah pengundian jubah dalam ayat yang ke-23 sehingga 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bahagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bahagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Untuk menyalibkan pesalah, orang Roma memerlukan 4 orang askar untuk melakukan tugas masing-masing. Mereka pada akhirnya akan menjara ataupun mengambil pakaian orang yang disalibkan. Nah, sebab orang yang disalibkan itu harus ditelanjangkan. Dalam arti kata lain, tidak memerlukan pakaian lagi. Nah, ini tidak terkecuali bagi Yesus. Semasa Yesus disalibkan, askar Roma sudah mendapat bahagian mereka masing-masing. Tetapi tinggal 1 bahagian, 1 jubah yang tidak berjahit. Lalu mereka untuk mengelak memotongnya, mereka membuang undi untuk memiliki jubah yang tidak berjahit itu. Mereka ini adalah askar Roma. Mereka tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang nubuatan dalam Mazmur 22 ayat yang ke-18 ini, yang berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan pada hari penyalipan Yesus, mereka ataupun firman ini sudah digenapi. Segala perkara yang berlaku di kayu salib semuanya adalah rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Ia sudah digenapi dengan terperinci sama sekali. Yesus datang sebagai domba penghapus dosa manusia untuk menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Allah boleh menggunakan orang Rom, orang Israel, dan sesiapa saja untuk menggenapi rencananya. Rencana Allah di kayu salib dengan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, sudah selesai. Rencana kedatangan kerajaan Allah itu sudah ada, tetapi belum ada sepenuhnya, yaitu kerajaan di mana Yesus akan menjadi Raja sepenuhnya di bumi yang baru. Rencana Allah tidak pernah gagal. Maukah saudara dan saudari terlibat ataupun bersama-sama dalam kerajaan Allah yang akan datang ini? Bahagian yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-25 sampai 27.
iaitu menyerahkan tanggungjawab. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita tahu pada masa Yesus disalibkan, hampir semua murid-muridnya meninggalkan dia, termasuklah Petrus. Kecuali satu orang, yaitu penulis Injil ini, yaitu Yohanes sendiri. Yang disebut dalam ayat yang ke-26, murid yang dikasihi. Hanya ibu Yesus, saudara ibunya Maria atau istri Klopas, dan Maria Magdalena dan Yohanes penulis Injil ini berada di sisi Yesus semasa Yesus disalibkan. Bagi memenuhi hukum Taurat Musa, yaitu menghormati orang tua, Yesus sebagai anak sulung kepada Maria menyerahkan tugasnya atau tanggungjawabnya untuk menjaga emaknya yaitu Maria kepada Yohanes. Sebab itu Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Ia merujuk kepada Yohanes yang akan menjadi anak Maria. Dan kepada Yohanes, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Maka mulai daripada hari itu, Maria, ibu Yesus, tinggal bersama-sama dengan Yohanes. Di atas kayu salib, Yesus yang sedang menahan kesakitan dan akan mati, tetap memenuhi tuntutan hukum Taurat Musa dengan menghormati orang tua, iaitu dengan bertanggungjawab atau menjaga mereka pada zaman tua mereka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka demikian, "Janganlah kamu menyangka bahawa aku," iaitu Yesus berkata, "datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kita semua mempunyai orang tua, yaitu ibu bapa. Terutamanya bagi kita yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup. Kita orang yang percaya kepada Yesus memikul salib kita seperti Yesus dengan menghormati orang tua kita, dengan bertanggungjawab kepada mereka. Adakah kita masih menghormati orang tua kita dengan bertanggungjawab kepada mereka? Bahagian aplikasi, saya akan mengungsikan dua aplikasi yang kita harus perhatikan dengan saksama. Pertama adalah tekun memikul salib penderitaan kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan ikutlah teladan kehidupan Yesus yang Yesus pamerkan semasa dia memikul salibnya. Teladan hidup yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Bapa. Sebab Allah Bapa mempunyai rencana yang terbaik. Walaupun bagi dunia itu adalah rencana yang paling bodoh. Kedua, datanglah kepada Yesus yang pernah merasakan kesakitan, yang pernah merasakan dihina, yang pernah merasakan diolok-olok, yang pernah dirasa dianiaya, yang pernah dirasakan dipermainkan, yang pernah dirasakan
merasakan perbicaraan yang berat sebelah, yang pernah merasakan kesakitan badan. Namun, dalam segala situasi, keadaan, dia tetap tidak berbuat dosa. Datanglah kepada Yesus supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami sudah baca dan kami sudah pelajari bersama-sama. Kiranya firman-Mu akan bertumbuh dalam hati kami dan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Kami mohon Engkau Tuhan menyertai kami, memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang pertama di dalam
Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dan juga menyerahkan pemberian kita kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan perkasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama meneguhkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Kami berdoa agar firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami dapat menghasilkan buah dan memberkati ramai orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa sama-sama datang pada Engkau, berdoa untuk dunia dan negara kami. Tuhan, kami tahu bahwa keadaan dunia masih dalam pandemik COVID-19. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk proses pengagihan vaksin fase pertama kepada rakyat-rakyat di seluruh dunia dan juga rakyat di Malaysia. Kami berdoa untuk proses ini Tuhan, yang selanjutnya fasa kedua dan seterusnya. Kami berdoa agar vaksin ini dapat diberikan mengikut masa kepada semua rakyat di Malaysia ini. Tolong kami Tuhan Yesus sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kami terus mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Kami berdoa untuk keadaan kestabilan ekonomi dan politik dalam negara kami Tuhan. Kami berdoa keharmonian dan juga pimpinan Tuhan memberi hikmat kepada semua menteri-menteri, wakil-wakil rakyat, kaki tangan kerajaan, dan juga mereka yang sudah dipilih menjadi wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus memakai mereka ini menjalankan tanggung jawab mereka dengan amanah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, St. Mary's. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan karena kami tetap dapat bersatu dalam ibadah online kami pada pagi ini. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan terus mendoakan setiap jemaat kami, jemaat Tuhan. Kami terus kuat di depan dalam Engkau. Kami terus bersaksi dalam kehidupan harian kami, tempat kerja kami, dalam keluarga kami, pada jiran-jiran kami, dalam kehidupan masyarakat kami. Biar kami terus mengangkat Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk aktiviti gereja. Tuhan, kami biarpun kami ada kekangan, tapi kami berdoa dan kami percaya Tuhan, biarpun kami dipisahkan, kami tetap satu di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa kasih karunia Tuhan terus yang menjamah mereka, memberi keselesaan, kelegaan Tuhan, dan kesembuhan kepada jemaat yang sakit. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, dan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa agar kami terus kuat dan terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Semua ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau, naikkan kepada Engkau Tuhan dengan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jadi sekarang mari kita mengingatkan ke-10 hukum. Jadi seperti biasa, saya akan membaca hukum-hukum Tuhan. Nanti saudara, kita semua akan mengaminkannya. Tuhan kita, Yesus Kristus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Oleh itu, dengarkanlah perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada umat-Nya dan menghayatinya dengan segenap hati. Akulah Tuhan, Tuhan kamu. Jangan ada pada kamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Kamu harus mengasihi Tuhan, Tuhan kamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal fikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu." Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan buat patung bagi dirimu. Tuhan itu roh, dan barang siapa yang menyembah Tuhan haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan sebut nama Tuhan, Tuhanmu dengan maksud yang jahat. Kamu haruslah menyembah Dia dengan penuh hormat dan kagum. Amin. Tuhan kasihilah kami. Ingat dan rayakanlah hari Tuhan dan jagalah kesuciannya. Kristus sudah bangkit dari kematian. Tetapkan pikiran Anda pada perkara-perkara yang di atas, bukannya pada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan kasihilah kami. Hormatilah bapa dan ibumu. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hormatilah semua orang. Sayangilah persaudaraan. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan membunuh. Jangan menyimpan dendam dan kemarahan terhadap sesamamu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan berzina. Ketahuilah bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan mencuri. Kamu harus bekerja dengan jujur dan berilah kepada mereka yang memerlukan. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jangan menjadi saksi bohong. Biarlah semua orang berkata benar. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Jangan mengingini kepunyaan orang lain. Ingatlah akan kata-kata Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasihilah orang lain sama seperti dirimu sendiri. Karena hukum kasih adalah penggenapan seluruh hukum. Amin. Tuhan kasihilah kami. Jadi untuk itu saudara, kita membuat bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersama-sama. Yahweh yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Oke, salam jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan menyanyikan lagu itu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan sama-sama mengucapkan doa syukur ini. Tuhan kekal, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Oke jemaat, sekarang masa untuk pengumuman. Jadi ada 3 pengumuman yang penting yang saya ingin umumkan kepada kita pada pagi ini sebagai bukan saja sebagai info kita, tetapi untuk tindakan kita selanjutnya. Pertama, saudara, Takfos gereja dan juga majelis gereja telah bermesyuarat dan memutuskan bahwa kita akan membuka gereja kita semula untuk kembali beribadah di gereja pada 28 bulan Mac ini. Ya, 28 bulan Mac, minggu yang akan datang, bersamaan dengan Palm Sunday ataupun Hari Ahad Palma. Jadi ingat itu saudara. Namun untuk kembali ke gereja ini, terutamanya kita di dalam pelayanan bahasa Malaysia di ruangan Lady Chapel, kita hanya dibenarkan untuk datang ke gereja dengan berjumlah 25 orang saja. Dalam kata lain, hanya 25 saja orang dibenarkan untuk datang beribadah dalam suatu ketika di Lady Chapel, seperti yang kita lakukan tahun yang lalu. Jadi untuk itu saudara, pastikan kita telah bersedia dari segi kesehatan kita jika jemaat ingin datang beribadah di gereja, dan memang saya mendorong jemaat untuk berebut-rebut datang ke gereja pada 28 hari bulan ini. Pastikan kita dalam keadaan yang sehat, ya, kita tidak mempunyai sebarang gejala-gejala sakit, demam-demam dan sebagainya. Pastikan kita sehat, dan caranya kita datang ke gereja adalah dengan mendaftar, ya. Jadi cek misel, yaitu setiausaha kita, akan mengirimkan link borang pendaftaran untuk masuk ke gereja di dalam grup WhatsApp PBM kita nanti, kemudian selepas ini. Jadi saudara berebutlah untuk mengisi borang pendaftaran untuk datang ke gereja. Jadi siapa yang mendaftar dulu, dia yang akan dibenarkan masuk beribadah. Berkenaan dengan itu juga, kita juga memerlukan volunteer ataupun sukarelawan untuk menawarkan diri. Terutamanya kita meminta dorongan daripada muda-mudi untuk menawarkan diri untuk
menjadi sukarelawan untuk mengurus ibadah kita ya, sebagai penyambut ibadah, penyambut jemaat dan sebagainya. Jadi sila hubungi Cik Michelle ataupun Cik Ranger ya, supaya mereka dapat menguruskan itu untuk itu. Yang berkenaan dengan ini juga, Majelis Gereja juga telah memberitahu kita bahwa kanak-kanak di bawah 15 tahun, saya ulang sekali lagi, kanak-kanak di bawah 15 tahun dan dewasa ataupun warga emas lebih daripada 60 tahun tidak digalakkan ya, bukan tidak dibenarkan, perkataan tidak digalakkan ya, artinya kalau memang mau datang boleh juga, tapi tidak digalakkanlah untuk datang beribadah waktu ini dulu ya, tunggu masa yang paling sesuai, nanti kita akan membenarkan, itu kata Majelis Gereja ya. Jadi itu pengumuman kita yang kedua. Jadi maksudnya bersedialah kita untuk beribadah pada 28 hari bulan. Walaupun kita akan datang ke gereja beribadah secara fisikal, tetapi kita tetap akan melakukan live streaming. Jadi bagi jemaat yang tidak dapat datang ke gereja pada 28 hari bulan dan seterusnya, kamu juga masih boleh ikut ibadah dalam channel YouTube Premier kita. Jadi kita akan send linknya kepada kamu supaya kamu juga akan turut serta dalam ibadah kita mulai daripada minggu depan. Yang kedua saudara, yaitu berkenaan dengan kebaktian Good Friday kita pada 2 hari bulan April. Jadi seperti biasa kita akan kembali ke gereja untuk beribadah juga. Jumlahnya sama, 25 orang dibenarkan untuk datang, yaitu 2 hari bulan April, kebaktian malam Jumat Agung, live dari gereja, dan juga live streaming juga akan diadakan melalui YouTube Premier kita. Jadi barang siapa yang tidak dapat datang ke ibadah Good Friday pada 2 bulan April nanti, kamu juga boleh mengikuti ibadah di dalam live streaming online kita. Oke, itu tentang Good Friday. Jadi dengan Good Friday ini juga jemaat juga digalakkan untuk mendaftar. Jadi Michelle juga akan send link pendaftaran Good Friday ini nanti. Jadi yang terakhir pengumuman kita pada pagi ini ialah untuk tahun 2021 ini kita telah berbincang tentang kemaskini keanggotaan gereja kita, yaitu PBM. Jadi untuk itu adalah sangat penting bagi kita untuk kemaskini semula keanggotaan gereja kita, keahlian gereja kita. Jadi saudara jangan rasa kekok untuk mengemaskini keahlian kita. Jadi Michelle juga akan mengirim borang itu dalam grup WhatsApp PBM kita. Jadi ada borang untuk keluarga, ada juga borang untuk family. Jadi saudara, kalau Michelle telah send link borang keahlian gereja, tolong isi ya, supaya kita dapat melihat mengemaskini keahlian pelayanan gereja kita dalam PBM. Jadi saudara, itu saja pengumuman kita pada pagi ini. Jadi mari kita semua berdiri untuk nyanyikan lagu kita yang terakhir. Mari kita sama-sama naikkan nama Tuhan yang kita tinggikan di bumi dan di surga. Haleluya. Ayo, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang
bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Sekali lagi, segenap manusia. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Yes. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan Yesus Kau yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Katakan semuanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Sorakan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke jemaat, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita bertemu pada pagi ini. Seperti biasa, sebelum kita balik, sebelum kita tutup segala gadget kita dan sebagainya, mari kita terima berkat dan juga pengutusan sesuai dengan musim Lent. Terimalah berkat Lent saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kristus mengaruniakan kamu untuk bertumbuh di dalam kekudusan, untuk menyangkar diri sendiri, pikul salibmu,
dan mengikuti Dia. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera. Jangan lupa teruslah melayani Tuhan dengan bersemangat. Sama-sama dalam nama Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa lagi minggu hadapan.